Duduk bersiap, berdoa dimulai. Berdoa cukuplah. Baik, oke. Sekarang ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kalau misal ibu sebut nama kalian, nanti kalian juga sebutkan suasana hati kalian pada hari ini ya. Bisa dipilih. Yang pertama, Mbak Zia. Sedih bu. Sedih. Kenapa tuh sedih? Pulang ya. Mbak Erika. Hadir bu, senang. Oke. Mas Rio. Hadir bu. Happy. Bagus. Mbak Vanessa. Hadir bu. Baik. Yang terakhir Mas Fauzi. Hadir bu. Gimana nih? Sudah marah, ada yang sudah marah sama ada yang sedih ya. Nah, karena tadi teman-teman kalian ada yang sedih, ada yang marah, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu agar suasana hati kalian bisa senang, bisa happy kayak Mas Ria gitu ya. Ya. Nah, karena tadi teman-teman kalian ada yang sedih, ada yang marah gitu ya, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu biar suasana hatinya happy kayak Mas Rio tadi ya. Kita mau nyanyi Garuda Pancasila. Sudah pada hafal? Sudah. Kalau nanti kita mengikuti temannya ya Mas Fauzi ya. Ayo kita berdiri dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, nah ini mau tanya, kalian tahu nggak kita mau belajar tentang apa hari ini? Tahu itu. Wawancara ya, ada wawancara formal dan juga non formal. Nah ini mau tanya, kalian pernah lihat TV nggak? Pernah. Lihat berita di TV? Pernah. Di sana ada apa aja? Ada orang. Kebakaran apa aja? Tanah longsor apa lagi? Tsunami. Itu juga ada orang yang Diwawancarai. ada orang yang mewawancarai. Nah, kalian tahu nggak perbedaan cara kita mewawancarai teman dengan orang lain? Sudah tahu? Sudah tahu ya. Sudah tahu ya. Nah, maka dari itu kita akan belajar cara mewawancarai orang. Jadi itu kita nggak boleh sembarangan mewawancarai orang. Ada aturannya, ada teorinya. Oke, yang pertama ada pengertian wawancara formal. Mbak Vanessa bisa dibacakan? Pengertian wawancara formal. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan secara resmi dan terencana. Pertanyaan biasanya sudah disiapkan terlebih dahulu dan menggunakan bahasa yang sopan serta bagus. Jadi wawancara formal itu bahasanya sopan dan baku. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa sopan dan baku? Jangan orangnya. Biar dapat informasi. Iya, nah kita kenalan dulu nih. Contoh-contoh orang yang bisa kita wawancarai secara formal itu sendiri. Ada siapa aja? Ada dok? Jadi orang-orang yang mempunyai profesi yang lebih tua daripada kita. Kalian bisa sebutin nggak? Selain
dokter, selain guru dan selain kepala sekolah, siapa aja yang kita wawancarai secara formal? Ketua RT. Ketua RT, siapa lagi? Bupati. Bupati, siapa lagi? Ibu? Guru. Oh sudah. Ternyata. Nah, kalau kalian mau wawancara abang bakso, abang siomay, itu juga bisa menggunakan wawancara formal. Oke, nah ini ada contoh dialog wawancara formal. Tapi sebelum ibu mau meminta kalian membacakan, kita coba cermati bersama dulu. Ini topiknya apa? Kebersihan sekolah. Siapa yang mewawancarai? Ada anak laki-laki ya? Iya. Siapa nih? Namanya siapa? Udin. Udin ya. Udin mewawancarai siapa? Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak Guru gitu ya. Nah, oke. Siapa yang mau baca dialog yang pertama? Aku. Rio sama siapa? Aku. Rio sama Fauzi. Oke, siapa yang mau jadi Udin? Aku jadi Udin. Oke, aku jadi Udin. Aku jadi Udin. Oke, masih jadi gurunya ya. Ayo bisa dimulai. Selamat pagi Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang kebersihan sekolah. Selamat pagi. Silakan. Apa yang dilakukan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Kami mengadakan piket kelas dan kerja bakti setiap minggu. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, tadi Udin menanyakan apa? Menanyakan tentang kebersihan sekolah. Bapak Guru Pak Sugeng ya. Nah, kalian bisa lihat bahasa yang digunakan Udin kepada Pak Sugeng gimana? Bapak. Baku. Untuk apa? Menghargai Pak Sugeng. Sudah paham ya tentang wawancara formal? Nah, selanjutnya ada pengertian wawancara non formal. Ibu mau Mbak Erika baca. Ayo. Pengertian wawancara non formal. Wawancara non formal adalah wawancara yang dilakukan secara santai dan tidak terlalu resmi. Bahasa yang digunakan lebih akrab dan sederhana. Nah, ini bahasanya lebih akrab dan sederhana. Seperti ngobrol sama siapa? Jadi nggak perlu pakai bahasa baku, nggak perlu pakai bahasa Indonesia yang berbeda. Benar. Nah, siapa aja sih orang-orang yang bisa kita wawancara secara non formal? Siapa aja? Nah, itu contoh-contoh orang yang bisa kalian wawancarai secara non formal. Jadi santai aja. Oke. Nah, ada contoh dialog lagi. Ada siapa ini? Ada laki-laki sama anak perempuan. Yang laki-laki namanya siapa? Samsudin. Samsudin. Yang perempuan? Rani. Ayo siapa yang mau baca? Aku. Mbak Erika sama Vanessa. Siapa yang mau jadi Samsudin? Aku. Mbak Erika jadi Samsudin ya. Nah, yang mau jadi Rani siapa? Aku. Vanessa. Oke, ayo sini mulai. Kamu sudah kerjain PR belum? Sudah, tadi malam aku sudah mengerjakannya di rumah sampai selesai. PR-nya susah nggak sih? Agak susah di bagian nomor terakhir karena soalnya panjang dan butuh ketelitian. Oh gitu, berarti harus lebih teliti ya supaya tidak salah. Iya. Nah, mereka lagi ngomongin apa sih anak-anak? PR. Siapa yang tanya PR? Nah, kalau yang contoh dialog ini bahasa yang dipakai formal atau non formal? Karena apa? Karena sama. Jadi bisa santai aja, nggak perlu terlalu kaku ya. Nah, kita sudah kenal dengan orangnya. Nah, ini ada sikap-sikap yang harus diperhatikan ketika kita mewawancarai seseorang. Bisa secara formal dan juga non formal, ini semuanya
berlaku. Ayo kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama apa? Bersikap sopan. Yang kedua, Mendengarkan dengan baik. yang ketiga, Tidak menolak pembicaraan. yang keempat, Mengucapkan salam. dan yang terakhir, Mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai. harus diingat ya. Nah, di sini ibu mau tanya dulu siapa yang cita-citanya menjadi reporter? Saya. Ayo mau jadi reporter, keren banget. Tepuk tangan dulu. Ini juga ada tips atau cara menjadi pewawancara yang baik buat Mas Rio dan juga teman-teman ya. Yang pertama, kita bicara itu harus jelas, nggak boleh blebek-blebek. Tahu kan? Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, terutama kalau misalnya orang yang diwawancara itu lebih tua. Ada profesinya. Seperti apa yang profesinya? Guru. Kepala sekolah. Abang tukang bakso gitu ya. Kita harus sopan pada semua orang. Nah, yang ketiga, menguasai topik wawancara. Contohnya, kalau kalian mau mewawancarai abang tukang some, yang kalian tanya tentang apa? Buat some apalagi? Porsinya berapa? Porsinya berapa? Pokoknya tentang some-nya ya. Oke, yang keempat, mencatat informasi penting. Ini agar kalian tidak lupa informasi-informasi apa yang disebutkan oleh orang yang sedang kita wawancarai. Dan yang paling penting nih, yang kelima, harus percaya diri, harus pede gitu ya, nggak boleh malu-malu. Oh, materinya sudah selesai. Nanti tuh kita ada games karena anak-anak ibu sudah mempelajari materi dengan baik, kalian juga sudah bisa menjawab gitu ya. Ibu ada games bermain peran. Siapa yang suka bermain peran? Aku. Sama ya. Dia nggak suka. Nanti belajar sama temannya ya. Nah, di sini ibu ada. Gak apa-apa, gak boleh seperti itu. Nah, di sini ibu ada kartu. Nah, kartu di sini berisi berbagai profesi. Bisa secara formal ataupun non formal. Nanti kalian dapatnya apa bisa didiskusikan sama temannya ya. Satu kelompok berisi 2 orang, oke? Nah, sudah dapat semuanya? Sudah. Kelompok 1 bisa maju perwakilan. Saya. Oke, sini Mas Rio. Bisa pilih ini. Kelompok 2, saya. Oke, sini Mbak Vanessa. Ayo pilih. Nah, sudah. Nah, teman kalian sudah dapat kartunya. Di situ sudah ada orang yang akan kalian wawancarai. Satu orang menjadi pewawancara, satunya yang akan diwawancarai. Nah, nanti kalian dirembuk dengan satu kelompok. Itu orangnya akan diwawancarai secara formal atau informal ya. Seperti itu. Selanjutnya kalian akan membuat skenario percakapan yang akan ditampilkan nanti di depan. Sudah selesai anak-anak? Ayo kamu satu bisa maju terlebih dahulu. Asio sama Galilea dapat apa nih? Guru. Kalau guru diwawancara sekarang? Ayo bisa dimulai. Aku yang jadi pewawancara. Kalian sebagai narasumbernya. Aku mulai ya. Oke. Selamat
Inas. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Selamat pagi, ya sama-sama. Menurut Ibu, apa itu kebersihan lingkungan sekolah? Kebersihan lingkungan sekolah adalah keadaan sekolah yang bersih, rapi, dan bebas dari sampah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan sekolah? Karena lingkungan yang bersih membuat nyaman belajar dan terhindar dari penyakit. Apa saja cara menjaga kebersihan sekolah? Caranya dengan mengurangi sampah pada tempatnya, pakai kelas, dan tidak mencoret fasilitas sekolah. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan? Sekolah menjadi kotor, tidak nyaman, dan bisa menimbulkan penyakit. Apa pesan Ibu untuk siswa? Jagalah kebersihan sekolah setiap hari agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah? Ayo langsung maju ya. Ya, Teman-teman, di sini saya dapatnya Teman sebaya. Nah, kalau teman sebaya kita mau wawancaranya pakai formal atau non formal? Formal ya. Ayo lihat dulu. Fauzi, kamu lagi ngapain tuh? Oh ya, lagi santai aja nih dengerin musik. Cici, enaknya. Iya, akhir-akhir ini kamu jarang kelihatan kemana nih? Di rumah aja, aku lagi suka menggambar. Hah? Sejak kapan kamu suka menggambar? Dari kelas 4, hobi aja sih. Pernah ikut lomba belum? Pernah lah, dapat juara 2 lagi. Cici, keren ya kamu. Ya udah deh, lanjut bersantai aja ya. Ya ada. Dadah. Ayo kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, tadi ada yang mewawancarai ibu guru dan mewawancarai teman sebaya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau mewawancarai guru bahasanya gimana tadi? Terus baru. Kalau teman sebaya ini kayak teman aja karena sudah kenal. Nah, karena kalian sudah melakukan role play dengan baik, kita akan mengerjakan LKPD secara mandiri. MBG-nya mana, Bu? MBG-nya nanti setelah kelas ya, setelah selesai pelajaran ibu. Kita mau ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang suka ice breaking? Aku. Siapa yang suka joget-joget? Oke, ayo bisa berdiri terlebih dahulu. Yo. Tangannya dipinggul. Iya. Bisa jalan. Iya. Oke, sudah seneng ya, sudah nggak sumpuk lagi. Nah, selanjutnya ibu ada soal yang bisa kalian pelajari. Ini LKPD mandiri individu. Jadi dikerjakan kalian sendiri ya. Nah, di sini ada percakapan antara Rani dan juga Pak RT. Kalau Rani dan juga Pak RT berarti wawancaranya secara apa? Nanti ada wawancara dan juga pertanyaan yang kalian jawab. Bisa dipahami ya?
Soalnya susah ini. Bisa Rio ngomongnya gimana? tidak boleh mencontek. Ini adalah tugas individu. Rio nggak mau diem, Bu nyontek, Bu. Ya Mas Rio dan Mas Fauzi. Nanti kalau Mas Rio sama Mas Fauzi bertengkar pisah nih, pisah lagi. Bu, ini gimana, Bu? Bisa dibaca perintahnya dulu. Itu ada dialog. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Begitu. Bapak, Baca, Bu. Rio nggak bisa baca, Bu. Aku udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Sudah. Bu, udah selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah. Belum sebentar ya. Yang sudah selesai kasih ke ibu dulu. Bu, sudah, Bu. Sudah. Pintar anak-anak. Bapaknya sudah? Sudah. Oke, masih tadi yang Bu, sudah Rio yang nggak bisa mana? baca, Bu. Yang mana tuh? Nah, ini masih dibaca dulu tulisannya. Sudah dibaca. Ya. Terus habis itu masnya baca dulu wawancaranya seperti apa. Nanti jawabannya ada di wawancara. Seperti itu ya. betul. Rio lama. Gak apa-apa. Iya, iya, gitu. Kita semua Udah benar. selesai. Oke sini. Nah, kita harus menghargai semua teman ya. Gak boleh seperti itu. Nah, anak role play sudah, mengerjakan LKPD secara mandiri sudah. Kalian mau tugas lagi nggak? Enggak. Kok nggak mau sih? Ngomong. Udah ada janji buat main. Iya sebentar ya. Ini kalian bisa dikerjakan sambil main. Karena tadi sudah role play sama teman, nanti kalian akan terjun langsung ke lapangan. Jadi kalian akan mewawancarai orang yang ada di daerah kalian di rumah. Wawancaranya bagaimana Ibu? Bisa wawancara secara formal atau non formal. Kalau kalian mau wawancara secara formal, kalian sama siapa aja formal? Tukang bakso yang ada profesinya yang lebih tua ya. Kalau yang non formal bisa siapa aja? Orang tua, adiknya bisa semua ya. Nah, nanti kalian akan mewawancarai mereka. Jangan lupa membuat video untuk bukti kalau misalnya kalian mengerjakan tugas yang diberikan ya. Oke, baik. Nanti setelah jadi kalian akan membuat artikel populer untuk dikumpulkan di kelas. Waktunya untuk artikel populer masih 2 minggu. Jadi minggu depan kita membuat wawancaranya. Minggu depan lagi pengumpulan artikel populer. Nah, ibu mau kasih tahu dulu biar tidak pada bingung. Kita waktu mau wawancarai orang harus tahu orangnya. Contoh, Mas Fauzi mau mewawancari abang tukang bakso. Yang ditanya harus apa? Bahan bakso. Apa lagi? Dagang bakso. Apa lagi? Jualan di mana? Pokoknya tentang dagangan. Ya. Kalau misalnya tukang bakso kalian tanyain soal furnitur rumah, bakal paham nggak? Jadi harus mewawancari sesuai yang dikerjakan abang. Baksonya abangnya, paham ya? Karena anak-anak ibu sudah pintar-pintar nih, sudah bisa menjawab pertanyaan dari awal sampai akhir. Ibu mau memberikan apresiasi berupa tepuk anak hebat. Masih pada ingat? Masih. Oke, tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Oke, tadi ada yang sudah tidak sabar mau istirahat ya? Kita makan MBG ya? Nah, karena jamnya juga sudah selesai, Mas Rio bisa diakhiri. Ibu duduk bersiap.
Berdoa dimulai. Berdoa dicipta. Terima kasih anak-anak. Terima kasih.